Dan tengah Syetasit gagal tadi. Witan Sulaiman, Ramadan Sananta langsung berikan, namanya Tovani, pelanggaran Alfreda Dewangga, pelanggaran dilakukan oleh Pong Sakon terhadap Alfreda Dewangga. Sangat cepat transisi dilakukan oleh Alfreda Dewangga, dan kita saksikan bagaimana tadi dia berkombinasi dengan Ramadan Sananta. Gerakan yang sangat cepat, sangat kuat Ramadan. Witan Sulaiman masuki kotak penalti, berusaha menyambut tendangan bebas. Namanya Ramadan Sananta masih meringis kesakitan. Dan nampaknya tempo permainan Musa ditingkatkan lebih cepat lagi oleh Thailand, Bung Maruf. Iya, dan memang itu salah satu cara yang harus mereka lakukan ya. Situasinya mereka tertinggal 0-2, mereka juga sangat minim peluang. Meskipun tadi sempat di 15 menit awal mereka beberapa kali bola trupasnya bisa berjalan dengan baik, tapi pelan-pelan Indonesia berhasil meredam. Pelan-pelan kemudian Indonesia bisa mencuri 2 gol. Melakukan di bagian rusuk nampaknya dari Ramadan Sananta. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang serius pada diri Ramadan Sananta. Sukhon Wits jadi pengawal Thailand di semifinal melawan Myanmar. Tendangan bebas Indonesia, cukup baik peluang Indonesia untuk bisa mencetak gol dari Marcelo Ferdinand, karena tidak terlalu jauh, ada sekitar 4 pemain di kotak penalti. Kan sudah terlalu memaksa kalau saya pikir dari Marcelo Ferdinand dari Bung Maruf. Iya, posisinya memang tidak terlalu ideal kalau melakukan langsung tembakan ke arah gawang ya, tapi mungkin ini diambil untuk sedikit membuat kejutan kepada penjaga gawang. Chanarong lakukan tekanan Thailand dari tengah. Syetasit, Jonathan Hamdi ke kiri. Cak Mongkol tadi gagal memberikan umpan baik tadi ke tengah. Hamdi kanan, Cak Mongkol kanan, Rachet. Sangat bebas. Hati-hati Indonesia memasuki area berbahaya. Umpan terobosan tadi tertarik masuk kepada Chanarong di kotak penalti. Ya, serangan yang cukup agresif dilakukan oleh para pemain dari Thailand, dan tadi kita sudah melihat Ananda Rehan sudah berada di dalam lapangan, Bung. Pergantian pemain, Irfan Johari masuk menggantikan Ramadan Sananta, mencetak 5 gol buat Indonesia di SEA Games kali ini, mencetak 11 gol buat PSM Makassar di Liga 1 musim lalu, sekaligus membawa PSM jadi juara. Irfan Johari, pemain asal Persis Solo. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Anan. Agak kesakitan nampaknya Ramadan Sananta di rusuk kanan tadi, Bung Maruf. Ya, seperti memang tadi efek benturan yang terjadi ya, di beberapa kali dia juga sudah mendapatkan perawatan. Pemain yang sangat menonjol dan perannya harus kita akui sangat besar sekali, sepertinya menjadi oase di tengah kesulitan tim kita untuk mencari penyerang yang haus gol. Umpan panjang tadi ke depan ke Irfan. Langsung kotak penalti. Sangat berbahaya tadi karena dicoba dilakukan oleh Witan Sulaiman ke arah penjaga gawang dari Sukhon Wits Rakyat. Cak Mongko cari rekan di depan, ada Anan. Si Cak Mongko, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlepas tadi Chanarong melewati Haikal tadi. Sakon tadi berusaha melakukan shooting dalam kotak penalti, digagalkan oleh Rizky Ridho. Tampil apik dan sangat disiplin. Bisa membangkitkan semangat rekan-rekannya, pemain yang musim lalu melakukan Persebaya Surabaya. Chanarong tendangan penjuru.
kalinya di babak kedua. Nampaknya benar-benar meningkatkan intensitas serangan yang sangat-sangat gencar di babak kedua ini untuk bisa mengejar defisit 2 gol. Sentasit akan melakukan tendangan penjuru. Rizky Ridho, bola tinggi datangnya, berbahaya. Pelanggaran terhadap Hernando Era Sutariadi. Kayak kartu kuning, ada tadi menarik jersey dari Hernando ya. Rasak mendapatkan kartu kuning karena menarik baju secara paksa tadi. Dalam penjuru sangat berbahaya. Cukup berani ya keputusan dari Hernando ya, keluar jauh dari areanya. Keluar jauh dan harus dapat. Dan harus dapat, dan memang ini tadi sempat ada insiden. Kartu kuning buat Terasak menarik secara paksa kaos penjaga gawang dari Hernando Ari. Frustasi terasa kalau saya lihat sepanjang bagaimana penampilannya berada di dalam lapangan final kali ini, tidak terlalu menonjol sepanjang pertandingan, tidak terlalu banyak bola yang dimiliki. 4 gol dari Thailand. Betul, dan menjadi tumpuan sebenarnya untuk menjadi mesin gol Thailand di partai final ya. Sudah 8 kartu kuning yang diberikan wasit, dikeluarkan wasit di pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning. Hernando Ari, Komang Teguh, Ramadan Sananta dan juga Bagas. Sedangkan di Thailand juga ada 4 kartu kuning. Terasak, Chaya Pipats, Jonathan Hamdi, dan juga Chat Mongkol. 8 kartu kuning. Karena memang nampaknya sangat berbaik hati wasit ini untuk mengeluarkan kartu. Sangat royal Bung Maruf. Ya, kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ada beberapa insiden yang memang ini menjadi bentuk ketegasan dari wasit ya, supaya pertandingan menjadi lebih bisa diatur, lebih teratur, dan pemain juga lebih fokus pada jalannya permainan, bukan kemudian provokasi-provokasi yang tidak terlalu penting. Pelanggaran jelas, sebuah pelanggaran tadi terhadap Bagas. Dengan menahan laju dengan sangat terlihat tadi Anan Yok Sangwal. Juga belum memberikan perbedaan ya sejak dia masuk. Ini adalah pemain tadi sempat masuk di pertengahan babak pertama. Dia dapat menonjol secara kontribusi. Tendangan bebas buat Indonesia. Alfredo Dewangga, peluangnya sangat baik tentu saja buat Indonesia untuk bisa menghasilkan gol kembali. Ada sekitar 4 di kotak penalti. Oh, berbahaya lakukan sudah. Terjadi duel di udara. Pelanggaran Racet tadi kepada Canaro, serangan balik dari Thailand, coba dari Anan. Hati-hati pemainnya sangat cepat. Kembali lagi ada Irfan, ada Puracet, umpan terserang pada Anan. Hati-hati Indonesia, sangat baik apa yang dilakukan oleh Bagas Kava. Sungguh cantik kamu hari ini. Bagas berhasil menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan para pemain Thailand. Tampaknya handsball tadi Marcelino Sangat baik ya sliding yang dilakukan. Tackle sangat baik. Sangat baik sekali. Momentumnya sangat pas. Sungguh cantik kamu hari ini Bagas. Tackle Bagas sangat-sangat bersih. Hasil menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Tendangan bebas Thailand. Ada Sentasit dan juga Chanarong. Berada di kotak penalti, tendangan tinggi langsung berhasil dilakukan Rizky Komang tadi. Nampaknya offside tadi. Sejauh ini penampilan dari dua center back timnas Indonesia sangat baik sekali. Bagaimana Komang, kemudian juga Rizky Ridho bisa saling menutup. Rizky Ridho sangat tenang. Kemudian bagaimana leadership yang diperlihatkan. Dirasak memang benar dalam posisi
posisi yang sangat kentara untuk dinilai offside. Lebih dahului pergerakan pemain belakang Indonesia tadi. Hernando Ari Sutaryadi ke depan langsung arahkan kepada Irfan Johari. Gagal Marcelino, kembali Thailand menguasai permainan. Omang Teguh tadi bukan sebuah pelanggaran. Dijelaskan saja oleh wasit tadi. Wangga menyambut bola ke depan. Harapkan pemain Indonesia ada di depan, yaitu Irfan Johari, tapi bola lebih dekat dengan Song Panwit. Jonathan Hamdi, Tong Cham, Arfan Dolo, Song Chai, Porachet, Tong Sakon, arahkan bola ke depan. Pelanggaran dilakukan oleh Alfreda Dewangga terhadap nampaknya serangan balik coba dari Thailand. Pemain Indonesia langsung turun jauh ke bawah. Anan melakukan serangan pada Puracet. Hati-hati kini pada Pong Sakon. Umpan cutback ke kotak penalti digagalkan tadi sangat baik oleh pemain-pemain Indonesia. Jatuh di Jonathan Hamdi tadi, tapi ada Song Chai. Berusaha dikejar tadi sangat baik oleh Irfan Johari, tapi Song Chai mampu mengamankan bola tadi ke penjaga gawang Penua. Firasat berdua dengan Rizky Ridho di kotak penalti. Firasat lagi-lagi sangat baik tackle dari Rizky Ridho, menggagalkan serbuan seorang diri dari Terasa yang tidak mendapatkan backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya, Bung Maruf. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan, dan mengambil keputusan yang sangat tepat ya. Sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho, karena ini adalah area yang berbahaya, area yang sangat vital. Sedikit kesalahan bisa berujung pada eksekusi penalti. Tendangan penjuru keempat kalinya. Hati-hati Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Anan Yot Samuel tadi lewat tendangan penjuru, untuk memanfaatkan tendangan penjuru sundulan yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Situasi para pemain kita belum sepenuhnya fokus ya untuk melakukan organisasi menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya. Tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anan muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anan Yot Samuel, melompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyundul lebih bebas dan sangat leluasa untuk meluncur di sudut kanan bawah penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Indonesia masih unggul 2-1. Harus diakui bahwa keluarnya Ramadan Sananta sedikit membuat tekanan yang dilakukan oleh Indonesia menjadi lebih berkurang karena tidak ada targetnya di sana, tidak ada pemain yang menunggu di sana. Shooting langsung kan. Tuhan. Shooting dari Fajar Fatur Rahman. Hanya menyamping tadi. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama dari Muhammad Fajar, Bung Maruf. Pertama dan terbaik ya dilakukan oleh Fajar, bagaimana memang sepanjang tadi dia berada di dalam lapangan masih terisolasi dan terkunci. Alfreda Dewangga. Sangat keras memang dilakukan oleh Alfreda Dewangga. Ya, ini pemain sangat mau dilakukan harus diputus karena memang dia sangat berbahaya ini. Dua kaki bahaya dilakukan oleh Dewangga. Dua kaki dan tak menggunting. Betul. Ini yang membuat wasit kemudian tidak ragu kemudian langsung berikan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Puracet tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik harus lebih tenang pemain Indonesia. Jadi memang agak sedikit goyah permainan Indonesia di babak atau di sisa babak kedua ini, Bung Maruf. Ada beberapa pergantian yang menurut saya membuat keseimbangan menjadi sedikit terganggu ya. Pertama adalah Ramadan Sananta, jelas itu berpengaruh dari sisi konfidensi. Yang kedua, masuknya pemain tengah kita Ananda Rehan juga belum sepenuhnya bisa membantu menjaga keseimbangan di lini tengah. Berusaha membangun serangan kembali Thailand. Chat
Mongkol. Anan, pemain yang sangat berbahaya, Anan. Masih dipatahkan oleh Indonesia. Serangan balik kini. Depan Johari ke kanan. Ada Bagas berhadapan dengan Jonathan Kamdin. Angkat langsung. Oh, sudah menunggu tadi Witan Sulaiman, tapi tidak mengambil resiko lebih jauh lagi. Bong Sakon langsung membuang bola dan menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Sebuah reaksi yang diperlukan, sebuah serangan yang memang harus dilakukan, menekan dengan sangat cepat, melakukan counter attack dan memberikan pressure ke pertahanan dari Thailand. Witan Sulaiman dan juga Marcelo Ferdinand. Masih Witan. Oh, ke dalam, sangat berbahaya di kotak penalti. Marcelo Ferdinand shooting. Melambung di atas Mister Gawang tadi. Shooting dari Marcelo Ferdinand dari dalam kotak penalti. Jika harus ada yang diperbaiki dari Marcelo adalah keputusan dia atau kemudian presisi, akurasi dari tendangan yang beberapa kali dilakukan oleh Marcelino belum semuanya akurat. 4 kali percobaan, 4-empatnya belum menemui sasaran. Dewangga rupanya agak sedikit mendapatkan masalah di kakinya sehingga harus keluar. Sangat berbahaya jika Alfian Dewangga harus keluar lapangan pertandingan, Bung Maruf. Iya, bisa semakin goyah ya, terutama bagaimana keseimbangan di tengah yang memang sangat kuat peran dari Dewangga. Harus dipapah keluar, kita lihat Dewangga, pemain asal PSIS Semarang. Masih unggul sementara Indonesia 2-1. Gol Indonesia tercipta di babak pertama lewat Sananta, sedangkan gol Thailand yang memperkecil kedudukan diciptakan oleh Anan Diop Sangwal. Di babak kedua tadi, salah memberikan umpan, kita lihat Bagas. Cak Mongkol, Anan. Masih Anan. Masih menguasai bola sebelumnya. Anan shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi shooting dari Anan Diop Sangwal. Tapi Indonesia harus hati-hati karena terlihat Indonesia terus agak bolong, Bung Ma'ruf, di babak kedua ini. Iya, panik, ragu-ragu dalam mengambil putusan, kemudian ketika mereka menutup juga beberapa kali mereka terlambat untuk bisa menutup ruang dari para pemain Thailand. Ferrari masuk menggantikan Alfian Dewangga. Apakah dia akan bermain sebagai gelandang bertahan, Bung Maruf? Iya, mungkin bisa jadi dia ditempatkan untuk bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau Komang yang ditarik lebih sebagai gelandang bertahan. Tapi yang dibutuhkan Indonesia memang bagaimana kemampuan mereka dalam mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Thailand, terutama menyaring di lini tengah. Fajar umpan langsung ke arah kotak penalti. Harapkan dua pemain Indonesia, Witan dan juga Marcelo, tapi tidak ada satu pemain Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Kodamnya Komang yang ada di tengah. Marcelo Ferdinand. Gagal, kita lihat Rehan. Ferrari. Komang. Ananda Rehan. Komang lagi. Alfandolo. Gagal dengan keras tadi. Pemain Indonesia. Cukup percaya diri bagaimana peran Komang ketika dia mengisi lini tengah ya. Langsung terlihat agresivitas dia, kemudian pergerakan yang dilakukan sehingga harus dihentikan oleh Alfandola tadi. Alfandola, kapten ke-11 yang melakukan pelanggaran tadi. Aikal umpan panjang. Maksudnya kepada Fajar. Berdua dengan Anan, masih Fajar, berdua dengan Foksakon. Salah satu alasan dari Coach Indra untuk menempatkan Fajar dibandingkan dengan Sawyer mungkin ketika bagaimana kemampuan Fajar dalam bertahan. Di awal sebenarnya Sawyer menjadi pilihan utama, tapi pelan-pelan Fajar di luar produktivitas yang diperlihatkan, dia juga lebih agresif ketika membantu pertahanan. Tasin tadi dirasa, sangat bebas kerjasama, kita lihat. Foksakon, masih Foksakon.
melakukan tekan balik Indonesia. Oh, pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Arfan Dolo. Kartu kuning. Langsung ditarik keluar ya. Apisit masuk menggantikan Irfan Dolo. Namanya Irfan Dolo pun sudah agak keletihan. Betul, karena beberapa kali juga di tengah dia juga tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Tadi adalah momen di mana lagi-lagi dia harus menghentikan pergerakan Marcelino dengan cukup keras. Ya. Marcelino menjadi salah satu pemain yang paling sering dilanggar dari kubu timnas Indonesia. Asik yang tidak beraturan tadi dari Komang, sulit untuk dikontrol dengan baik tadi oleh Bagas. Lempar ke dalam, pecat mongkol pada Anan. Pressure dengan sangat ketat oleh Rizky Ridho. Nampaknya lempar ke dalam buat Thailand. Pelanggaran justru dilakukan terhadap pemain Thailand dari Indonesia. Pecat mongkol Thailand di wilayah Indonesia pada Setasit. Anan sangat leluasa para pemain Thailand. Setan. Harus hati-hati Indonesia. Setasit. Tan. Jauh na Tan. Anan. Oh, 0-9. Hati-hati Indonesia. Cadarong tadi. Witan Sulaiman. Serangan balik cepat. Masih Witan. Langsung melakukan pressure yang sangat cepat daripada pemain Thailand tadi untuk bisa menghentikan serangan balik Indonesia. Dan saat pemain Thailand kehilangan bola, mereka langsung mempressure Bung Maru. Iya. Tidak memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan serangan balik. Betul, karena memang itu yang paling bisa mereka lakukan ya. Bagaimana pressure segera menutup pemain Indonesia menguasai bola. Dan ini adalah momen di mana kehilangan kesempatan pemain Indonesia. Pelanggaran tadi Irfan Johari. Irfan Johari lakukan pelanggaran terhadap Song Chai Tong Cham. Nampaknya cooling break di babak kedua. Indonesia masih unggul sementara 2-1. Nampaknya di sisa babak kedua ini kita akan mendapatkan tekanan yang agak gencar Bung Maru, karena memang Thailand benar-benar melakukan pressure yang sangat tinggi ke wilayah Indonesia. Iya, pressure yang dilakukan oleh Thailand memang langkah yang harus mereka ambil ya. Sementara para pemain Indonesia dengan keunggulan yang dimiliki membuat mereka bermain lebih dalam dari sisi pertahanan. Wow. Kemudian momentum pemain Indonesia juga mereka mencoba untuk lebih sering melakukan serangan balik. Persoalannya adalah ada pemain yang ditarik keluar dan itu sedikit berpengaruh dari sisi keseimbangan. Tapi yang kita harapkan bagaimana kemudian pemain Indonesia masih cukup tenang ketika mendapatkan tekanan, masih cukup rapi saat melakukan serangan balik. Kuracets yang bermain cukup cepat dan kuat di lini tengah, harus diwaspadai para pemain Indonesia karena pressure yang dilakukan terhadap pemain Indonesia cukup menyulitkan para pemain Indonesia di babak kedua ini Bung Maruf. Ada keseimbangan baru di lini tengah dari Thailand ketika Kuracet masuk, tidak seleluasa di awal-awal karena memang ini adalah pemain yang cukup agresif, cukup bertenaga dan sangat berbahaya ketika mendapatkan bola untuk serang balik. Song Chai Tong Cham. Jangan bebas. Panjang tadi masukkan kepada Tirasak. Buang saja oleh Ananda Rehan Alif, pemain asal PSM Makassar. Sang juara Liga Indonesia musim lalu. Terlepas dari Tirasak. Cetak 4 gol buat Thailand di SEA Games 2023. Sekarang waktu yang masih cukup lama di babak kedua ini. Karena unggul masih 2-1 Indonesia. Hernando Ari Sutaryadi penjaga gawang asal Persebaya. Umpan panjang arahkan tadi masuknya kepada Irfan Johari. Berdua dengan Song Chai Tong Cham tadi. Ahmad Haikal belakang pada Ferrari. Namanya menempatkan Komang kini berada di gelandang bertahan.
Indonesia yang sekarang nampaknya lebih sibuk bertahan Bung Maruf. Harus lebih lama untuk bisa menguasai bola ya para pemain Indonesia, karena memang kalau semakin sering kehilangan bola maka pressure yang dilakukan oleh Thailand akan menjadi lebih cepat. Pressure yang sangat baik. Oh, nampaknya Ferrari tidak terlalu sabar untuk menahan bola. Kembali ke Indonesia. Lalu kita lihat Irfan Johari. Oh, pelanggaran. Jelas pelanggaran. Sebuah peluang yang sangat baik tadi buat Indonesia. Apisit mendapatkan kartu kuning kembali dari wasit. Ya, cukup banyak kartu kuning ya. Kartu kuning yang diberikan oleh wasit. 10 kartu kuning berarti Ada Bung ya. 11 kartu kuning. Dan memang sebuah pelanggaran yang sangat keras ya. Sangat keras dilakukan oleh Apisit terhadap Irfan Johari. Tan, setan. Tan. Mengambil setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia. Tan. Tentu saja dengan peluang yang sangat terbuka buat Indonesia untuk bisa mencetak gol kembali. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 meter di depan persis mulut gawang Supanwit rakyat dari Thailand yang sudah kebobolan sementara ini. Terus sejauh ini dari pemain Indonesia lewat 2 gol tadi. Muhammad Ramadan Sananta dan Irfan Johari sudah bangkit kembali. Semoga saja bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia. Tapi siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena memang namanya Marcelino Ferdinand. Semoga saja mampu mengemban tugas yang sangat baik buat Marcelino Ferdinand untuk bisa mencetak gol dengan tendangan bebas. Supanwit rakyat masukkan kombinasi untuk melakukan pagar hidup. Ada sekitar 7 pemain Thailand melakukan pagar hidup. Rachet berusaha mengganggu dengan mendekati bola dari Marcelino Ferdinand. Ayo Marcelino. Peluangnya cukup baik Marcelino untuk bisa mencetakkan gol, untuk bisa memperlebar lagi skor Indonesia dan Thailand. Kapten kesebelasan Canarong berbaring. Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali ada. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi. Kembali kita lihat tadi Ferrari disudul oleh Jonathan. Ferrari kembali. Jonathan kembali. Oh, nampaknya pelanggaran justru. Inilah dilakukan oleh pemain Indonesia, dilakukan oleh Jonathan Kamdi. Sebuah syuting yang sangat baik namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Supanwit tadi Bung Maruf. Iya, Supanwit membaca arah bola dengan baik, tapi tendangan yang dilakukan Marcelino juga sangat baik tadi, tidak bisa ditebak. Mongol gagal tadi. Oh, ada anak langsung kotak penalti. Ada Puracet, hati-hati. Situasi berbahaya buat Indonesia. Akhirnya ada Boksakon, Puracet lagi. Oh, alhamdulillah ada rekan dari Thailand. Tapi datang lagi bantuan dari Thailand Apisit. Coba digagalkan tadi oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman dan berhasil setidaknya membuat bola tadi keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan gawang buat Indonesia Bung Maruf. Perlu menurunkan tempo permainan, perlu mengatur ritme terlebih dahulu. Ini adalah momen di mana memang tembakan yang dilakukan oleh Marcelino sangat baik, tapi masih melebar. Berhasil ditahan dengan satu tangan tadi. Johari pressure dengan sangat ketat tadi oleh Jonathan Kamdi. Tentu saja menyisakan waktu yang sangat lama menurut pemain Indonesia, tapi setidaknya buat pemain Thailand sebetulnya agak cepat dan lama juga buat penonton Indonesia. Haikal berusaha dia melewati Boksakon namun gagal Haikal. Hati-hati Haikal, serangan balik dari Thailand. Ini yang coba dilakukan oleh Thailand. Serangan balik dari Canaro, langsung ke balik Terasa, berputar-putar Terasa. Tidak boleh diberikan kesempatan untuk berbalik badan. Oh, ada Puracet, langsung ke depan. Ada Setasi, umpan terobosan oleh Canaro, berbahaya, keluarlah dari sarang yang penjaga gawang Hernando Arisutaryadi. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat mendegangkan.
Di sisa waktu babak kedua, menyisakan 7 menit lagi di waktu normal, Bung Maruf. Tapi Ya. sangat terasa lama Bung Maruf. Handsball jelas Purashed. Iya, dua fullback kita harus rapi ketika bertahan dan kemudian pengambilan keputusan juga sangat baik ya. Harus berhati-hati karena berkali-kali beberapa kali kita saksikan Thailand mereka melakukan counter dari sisi sayap mereka. Menurunkan tempo, mendelay permainan, mengatur nafas terlebih dahulu. Dan disinilah peranan mental sangat terlihat Bung Maruf. Sangat berperan mental. Iya, dan kita, Bisa mempertahankan keunggulan ini. dan kita punya pemain-pemain yang merasakan bagaimana mereka di final, dan itu menurut saya sangat penting ya untuk bisa menjaga atmosfer final mereka di luar bahwa final itu mereka Masuk sudah ke berhasil. Yusuf ada Jonathan Kamdi. Serangan balik dari Thailand. Terlepas tadi Anan, harus dikejar Bagas. Hati-hati. Kita lihat Omang, Setasit. Tackle yang berbahaya tadi dari Rizky Ridho. Berhasil di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran. Dibiarkan saja. Namun datang lagi serangan dari Pong Sakon. Tidak jadi memberikan kotak penalti. Ada Purashed. Masih Purashed. Mendekat tadi. Terlepas. Serangan balik kita lihat. Sangat cepat. Ananda. Masih Ananda. Langsung pada Marcelino. 3 lawan 2. 3 lawan 3. Masih Marcelino. Masih Marcelino. Kita lihat. Irfan Johari. Irfan. Kenapa kamu tidak memberikan ke kanan tadi Irfan? Memaksakan langsung shooting tadi Bung Maruf. Padahal peluang cukup terbuka jika memberikan langsung. Bisa ke kanan Bung Maruf. Ya, keputusan yang diambil oleh Irfan sepertinya mengulangi apa yang terjadi ketika di partai menghadapi Vietnam, mengambil keputusan melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Irfan, sungguh nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Irfan. Peluang yang sangat baik sebenarnya jika melakukan kerjasama tadi di kanan. Ini Thailand dari bawah kembali. Dari Jonathan Kamdi. Masih Jonathan. Langsung terobosan. Sangat berbahaya. Jangan sampai terkejar. Alhamdulillah. Tidak bisa dikejar oleh Apisit. Dan lemparan ke dalam saja. Inilah Jonathan Kamdi. Bagas Kava Rizky. Lempar ke dalam tinggi. Disuruh oleh Anan. Jatuh di kaki Anang lah. Canarong lagi. Kini ada umpan cepat. Hati-hati Terasan. Dipatahkan sangat baik. Hati-hati Indonesia terlalu lama. Umpan terobosan. Fajar Fatur Rahman. Ayo Fajar, lewatilah Jonathan. Umpan Yusuf langsung kepada Marcelo Ferdinand. Fajar seperti ini tidak berani untuk melakukan akselerasi Bung Maruf. Iya, kematangan dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan. Fajar sebenarnya punya kemampuan ya untuk bisa melewati ya Kamdi sebenarnya. Situasi ini sepertinya menguntungkan. Tidak terlalu yakin. Tapi Iya. hitungan dari pemain lainnya memang tidak terlalu banyak Bung Maruf. Tapi Marcelino sudah bergerak, Bung. Harusnya dia lebih bisa untuk bisa melakukan pergerakan, lebih berani melakukan pergerakan lagi. Jangan penjuru yang kedua Indonesia di babak kedua. Witan Sulaiman. Pemainnya juga tampil di final SEA Games 2019. Sangat muda saat itu Bung Maruf. Iya, menjadi salah satu pemain yang sangat muda. Bahkan sekarang dia masih berusia 21 tahun, Bung. Tapi sudah melanglang ke Eropa. Banyak Mental, matang. Ya. Betul. Witan Sulaiman pendek saja. Umpan kembali Marcelo Ferdinand. Pemain tendangan penjuru yang ketiga. Indra Safri yang memiliki memori sangat indah di stadion ini karena menjadi juara AFF U20 di tahun 2018 dan juga mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Baik tendangan penjuru masuk saja tinggi datang berbahaya sudut tadi. Hasil gagalkan penjaga gawang Sopon Wits. Coba melakukan tekanan balik Thailand di sisi kiri pertahanan Indonesia. Anan bergerak terus ke depan. Hati-hati Indonesia keluar dari sarangnya. Dan sudah dikasih kode tadi, tapi tidak berani keluar dari sarangnya. Erlando Ari Sutariyadi. Tendangan penjuru buat Thailand yang kelima kalinya di babak kedua. Ada terjadi pergantian pemain lagi dari Thailand di sisa waktu babak kedua ini Bung Maruf. Iya, Yot Sakon Burapa masuk, pemain berusia 17 tahun dengan tinggi 187. Ini adalah pemain yang sudah